Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Isbedi Setiawan JFS dari Jadin Production untuk channel YouTube Paus Sastra Lampung. Kali ini kita punya konten yang berbeda pada saat ini, yaitu ngobrol atau berdialog dengan Lukman Hakim Daldari. Ia adalah seorang pemburu karya-karya sastra saya, di mana justru saya tidak memiliki dokumentasi karena persoalan pindah rumah dan lain-lain. Ada banyak karya-karya saya yang hilang begitu saja, dan alhamdulillah akhirnya dapat kembali ke pangkuan saya. Salah satunya yang terakhir adalah Menampar Angin, terbitan Bentang Pustaka di tahun 2012-an kali ya, 2002 yang ternyata ditemukan oleh Lukman Hakim itu dari salah satu toko buku di Solo. Bayangkan itu. Dan saya sempat bertanya kepada Buldanur Huri, pemilik Bentang yang awal, itu dia sudah tidak memiliki kecuali dia punya satu sebagai dokumentasi. Jadi cukup lama, lebih dari 15 tahun saya mencari-cari buku itu. Alhamdulillah baru ketemu sekarang. Saya kenalkan, Lukman Hakim Daldari ini kelahiran Lampung Timur. Dia lulusan UGM dan cukup lama, lebih dari 3-4 tahun atau 5 tahun terakhir ini dia selalu memburu-buru karya saya sampai ke Padang dan lain-lain. Sekarang saya pengen tahu sejauh mana dan apa niat dia ketika dia mendedikasikan dirinya sebagai pemburu karya-karya sastra, baik karya sastra saya maupun karya sastra para penyair sastrawan Lampung lainnya. Inilah Lukman Hakim. Mungkin saya agak berbeda dengan penikmat karya Isbedi yang lain ya. Jadi kalau saya pertama kali mengenal seorang Isbedi Setiawan itu lebih sebagai seorang cerpenis daripada seorang penyair. Mengapa? Karena memang buku yang pertama kali saya baca, yang karya Bang Isbedi, itu memang kumpulan cerpen. Jadi kumpulan cerpen pertama Bang Isbedi yang Ziarah Hayah. Saya ingat banget waktu itu saya masih sekolah ya, masih SMA. Dan di tahun itu memang saya kira lagi ada tren perkembangan sastra Islami ya, melalui gerbong FLP-nya dan Mizan dan bukunya Bang Isbedi itu diterbitin oleh grupnya Mizan kan, dan itu kumpulan cerpen Ziarah Hayah. Nah, dari pertama kali saya mau membaca secara penuh buku Bang Isbedi itu memang sudah, saya kira ada jeda sekitar lebih dari 8 tahun mungkin saya tidak berinteraksi lagi dengan karyanya Bang Isbedi karena waktu itu saya berada di Jogja. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya kayaknya saya harus baca nih karya-karya Isbedi lebih lanjut. Itu ketika saya bertemu dengan salah satu sastrawan, saya yakin temannya Bang Isbedi juga, kalau Trianto Triwikromo. Waktu itu beliau ada launching buku kumpulan cerpennya di Balai Sujatmoko di Solo. Terus habis acara kita sempat ngobrol-ngobrol, terus dari mana kan, dari Lampung katanya. Wih, kenal Isbedi berarti kan gitu. Tapi ya dengan berat hati saya jawab, ya saya cuma tahu aja tapi nggak kenal kan gitu. Dan akhirnya terus ada satu lagi juga sebenarnya juga. Dia juga wartawan senior Tempo. Dia juga salah satu kontributor majalah Times Indonesia. Saya sering main ke rumah beliau. Beliau salah satu guru saya lah kalau di Jogja. Dia juga salah satu kesempatan dia juga sempat menyinggung tuh. Itu ada tuh penulis penyair Lampung yang saya suka banget tuh karya-karyanya, Isbedi Setiawan. Lagi-lagi saya jawab, ya saya cuma tahu karyanya. Saya cuma tahu karyanya tapi sama orangnya nggak kenal. Nah akhirnya salah satunya dari dua peristiwa itu akhirnya saya, wah ini kayaknya saya harus minimal membaca buku-buku beliau karena memang saya pribadi memang suka membaca. Salah satunya adalah membaca karya sastra.
banyak lah beberapa karya sastra penulis nasional yang saya punya, bahkan koleksi juga lumayan lengkap. Tapi kalau untuk yang penulis lokal Lampung, karena harus diakui saya juga seorang Lampung, lahir dan besar di Lampung, tapi kok malah nggak membaca, itu kan kayaknya nggak seru kan. Nggak seru. Nah ini dari situ akhirnya saya memulai. Nah setelah penelitian kan ada kalimat Lukman yang pernah selalu mengatakan ada karya-karya Isbedi dari setahun sekian jeda. Nah kenapa sih ini? Kemudian akhirnya ketemu juga kan. Kemudian dari 90 berapa satu kalau nggak salah tiba-tiba hilang kesekian. Ini kenapa? Sampai kepada persoalan sosial politik saya. Apakah Isbedi hanya menulis puisi-puisi romantis ataukah tidak? Itu kan pernah itu Lukman bagaimana menemukannya gitu kan? Nah, ketika saya di Jogja itu kan akhirnya saya sangat beruntung lah ketika kesadaran kayaknya harus mulai membaca karya penulis-penulis lokal daerah nih, salah satunya dari Lampung. Saya bersyukur kan di Jogja masih banyak buku-buku lama yang bisa kita cari kan gitu. Dan menariknya memang kalau kita bicara Isbedi Setiawan itu kan kalau kita hanya mengandalkan buku-buku terbitan media-media mainstream ya terbesar, itu kan mungkin kita akan mentok. Kalau puisi itu pasti akan mentok paling lama itu di buku pertama beliau, Aku Tandai Talalatmu, yang itu terbit tahun 2001. Atau kalau mau lebih lama mungkin kita hanya bisa membacanya dari kumpulan Kota Cahaya yang kompilasi 100 puisi pilihan. Itu pun paling tua tahun 84. Sedangkan kalau kita coba iseng-iseng aja lah, kita coba Google, ketik nama Isbedi, itu pasti nanti akan keluar banyak berita, banyak profil beliau. Pasti salah satunya akan kita baca itu bahwa seorang Isbedi Setiawan itu berproses sebagai seorang sastrawan penyair itu sudah dari tahun 70-an, bahkan dari SMP atau SMA beliau sudah, Bang Isbedi sudah juara puisi ya, kalau nggak salah ya. Dan tahun 78 adalah tahun pertama di mana karya Bang Isbedi itu dimuat di media nasional. Kalau nggak salah Cerpen ya Bang ya? Cerpen di Swadesi. Nah artinya kan kalau kita hanya mengandalkan dari tadi itu buku Aku Tandai Talalatmu yang tahun 2001, artinya itu malah fase. Kalau kita pengen mengetahui Isbedi itu kan ada rentang waktu yang dari tahun 78, bahkan ya 78 sampai 2001 itu kita nggak tahu tuh. Bener nggak sih kalau bener Bang Isbedi itu berkarya sampai dari tahun itu kan? Nah, akhirnya kan pelan-pelan waktu itu juga pertama kali kita bertemu mungkin 3-4 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, dan saya juga sambil aja juga terkesan sih ketika ketemu dengan Bang Isbedi, hanya bermodalkan nomor HP yang pernah beliau cantumkan di profil di bukunya. Saya iseng-iseng aja kan, saya hubungin lah, ternyata masih aktif. Dan pada waktu itu salah satu tujuannya tuh pengen beli buku Bang ya. Pengen beli buku yang melipat petang buku yang covernya melipat petang ke dalam kain itu. Yang covernya digambar sama Pak Fathir Basri ya pada saat itu. Bukan dari pelukis dari Jakarta. Pelukis dari Jakarta. Oh iya. Itu dari situ mulai ngobrol-ngobrol dan saya ini kayaknya nyambung lah, dan dari situ kalau seingat saya udah bertanya beberapa. Ada nggak Bang karya yang ini, dan waktu itu Bang Isbedi ya menceritakan ya nggak ada, karena mungkin juga sudah berapa kali pindah rumah dan sebagainya, jadi Bang karya-karya itu tercecer. Tapi sebenarnya waktu itu ya ada, tapi sempat ada, tapi karena proses itu nggak ada. Dan memang kalau baca, ada satu lagi pertanyaan yang apa ya, saya sangat penasaran ketika baca Aku Tandai Talalatmu. Itu kan ada puisi tahun 98-99. Artinya kalau kita melihat konteks pada tahun itu kan tahun-tahun yang krusial ya, krusial, yang sangat perjalanan bangsa Indonesia. Kaos ya. Lagi-lagi kalau kita baca itu, kok ternyata Isbedi kok karyanya kok tidak memotret peristiwa yang sangat monumental pada saat itu. Bener Bang Isbedi tidak peduli dalam tanda petik, atau memang ya tadi itu mungkin ada tapi entah kemana. Akhirnya ya setelah itu ternyata benar bahwa sebenarnya Bang Isbedi itu punya yang namanya negeri sepatu yang itu memang memotret tentang peristiwa 98.
bahkan tidak hanya yang di level nasional, juga di level Lampung, peristiwa UBL UBL berdarah, kematian Saidatul Fitriah dan Muhammad Rizal itu ternyata juga Bang Ispedi merekamnya dengan sangat baik. Nah tadi itu karena memang saya secara pribadi kadang kalau sudah membaca karya seseorang ya, baik itu fiksi atau non fiksi, kadang saya kalau udah seneng, udah jatuh hati itu, saya akan mencoba untuk mencari semua karya orang itu. Sisi-sisi lain yang lain. Nah, karena penasaran. Nah, khusus untuk Bang Ispedi saya masih penasaran karena dari berkarya tahun 78. Buku terbit pertama yang bisa diakses ya. Diterbitkan oleh penerbit Mapan gitu. Itu tahun 2001. Artinya itu ada fase yang sangat-sangat panjang yang hilang, dan saya yakin itu di awal-awal itu banyak karya yang bagus, apalagi kan secara energi juga itu fase-fase Ispedi muda ya, kan, gitu. Ya. Saya coba untuk mencari Malin dari cerita lain. 1. Selalu saja kau mengutuk setiap jumpa matahari, dan kau berharap sesiang ini ada bulan yang kau rindu, seperti anak-anak yang menangis jika kelam. Bulan, terangi jalanku menuju wajah ibu, agar tak sasar jadi batu. Tidak ingin jadi malin berabad-abad, menjaga pantai, terlempar bukan sebagai karang, terdampar tak jadi perahu, dihuni cerita-cerita pilu dan kutukan. Ahai, di mana bunda yang telah menulis murka ini hingga jadi sejarah yang dibaca anak-anakmu? Perempuan itu mahir cara menakuti anak-anak. Ia pahat batu serupa dirimu dan ia buat semirip perahu, lalu menjelma kisah-kisah dari mulut ke mulut. Kau tahu, di pantai ini kukutuk anakku, anak pelaut yang abai rumah ibu, akhirnya badai. Kaba itu lalu menebalkan halaman buku, mengekal di setiap ingatan, membuih di sepanjang pantai tanpa sanggah. Setelah itu, kunjungan demi kunjungan mencatat, ini kampung 1001 cerita, dan kau akan tenggelam pula sebagai kisah jika singgah. Kerana ini, kaba-kaba dimadahkan dan diulang bagi pendatang. Cerita jadi terasa rancak, lalu membius pelancong agar menetap lama. Menyusuri pantai, balikkan ingatan. Malin, sudah berapa abad kau lelap? Tak henti kau menunggu hujan agar mengirim banjir, atau badai maupun gempa yang menjadikan laut hanyutkan segala. Tapi perahu itu tetap membatu. Malin tak pernah mencair. Sebagai tangis, ibu, aku izin tak pulang ke rahimmu, meski di sini aku begitu gigil dan lapar menelan kutuk. Menelan kutuk. 2007-2008. 2. Jika kau singgahi tempat ini, lalu mengukir luas pantai, tentu jejakmu akan terhenti juga di depan sebongkah batu. Kau akan terpesona
Setelah itu mengutuk bibir ibu. Karena dia telah membuatku berdiam di tempat ini tanpa bisa menghitung setahun atau berabad kalender, menenggelamkan air mataku. Apakah aku tak boleh mencerca ibu yang telah mengutukku jadi batu, bersama perahu yang juga telah jadi sebongkah karang, diterpa gelombang yang singgah dan pulang ke lautan? Ibu cuma terhenti di ujung kanal dan melambai. Malin, ibumu ini sudah lama menunggu. Sudah ibu kabarkan kepada orang-orang kampung tentang kepulanganmu. Maka berlabuhlah dalam pelukan ibu. Waktu itu aku tersasar di dalam cinta seorang perempuan, si jelita dari negeri seberang laut. Telah menemaniku selama pelayaran, membuatku malu menyebutmu. Ibu berkebaya layar. Walau sau sudah kutenggelamkan, tapi tak juga aku turun ke pantai. Dermaga menunggu jejakku. Orang-orang melambai hendak memelukku, dan aku menepis udara garing pantai. Kupeluk si jelita dan kuhapus pandangnya ke dermaga. Orang-orang kampung itu hanya ingin mengganggu. Bulan madu kita akan luka. Maka aku tahan langkah si jelita yang siap menjejak dermaga. Ku naikkan lagi ke palka, bersulang. Ayo, bersulang. Ibu, kasih kesempatan aku mendatangkan badai, mendenggelamkan dirimu ke dalam karang, mengutukmu sebagai batu. Ibu Malin yang menanggung sesal karena telanjur mengutuk anak sulung yang sebenarnya tak pernah durhaka. Tapi karena iri, Malin telah beristri dan belum balas budi. Sedangkan ibu tak pernah bisa mengganti selapis pakaian ini. Maka ibu kutuk Malin, jerit ibu. Dan setetes air selalu mengalir dari batu itu untuk menghapus dahaga pendatang. 2008. Ya, memang ketika 78 itu sampai ke 80-an itu memang banyak hilang karya-karya. Zaman dulu kita pakai mesin tik ya, kertas-kertas itu bisa hilang, ada jadi apa, amplop gitu. Bahkan di Kota Cahaya itu saya kalau nggak salah yang pertama sekali di awal pertama 84 ya kalau nggak salah yang terekam kan. Bayangkan itu juga kebetulan aja ketemu apa itu file kertasnya. Sebelum ini sebetulnya saya pernah punya juga apa cukup panjang cukup banyak lah. Itu kan maunya si Ahmad Juldin Erwin. Tolong ini kan. Zaman dulu kita bukan pakai disket, pakai apa itu yang piring kecil tipis itu. Apa namanya itu? Itu kan mudah patah gitu kan. Nah itu hilang. Akhirnya saya sempat kecewa gitu kan ketika itu. Maka saya sebut juga dengan nama Erwin, dalam situ ada Ahmad Juldin Erwin. Nah, itulah akhirnya 100 puisi pilihan ini hanya baru bisa ditemukan pada tahun 84. Puisi saya pertama 84 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah 84 kan. 83, 82 itu tidak ada. Padahal saya 83 itu saya sudah mengikuti acara kemah seniman di Naresianok di Padang. Gitu. Yang kemudian katanya nadra segala macam kan itu masih mahasiswa itu kan. Berarti kan sudah sebetulnya harusnya ada kan itu di Singgalang itu juga belum ketemu. Saya kira itu. Ya, kemudian yang kata Jerman dari 90 berapa sampai ke berapa nggak ada ya, memang saya di Salam itu kan 89 atau 91.
Nah, akhirnya kan dari fase yang 78 sampai 2001 itu kan akhirnya kan pelan-pelan. Secara umum kan sudah kita bisa identifikasi tuh, oh ternyata Bang Ispedi itu pernah menerbitkan tahun 82 Darah, 2 tahun kemudian ada Badai, Iya. terus Akhir, Holwat, sampai Roman City. Iya. Nah, memang yang menarik lagi dari ketika manuskrip itu satu persatu kita temukan, itu kan bisa kesimpulan sementara kan artinya Ispedi itu 2 tahun sekali itu pasti mengeluarkan menerbitkan sebuah manuskrip, sebuah buku. Nah, yang menarik memang di fase tahun 91 sampai 96 itu terjadi juga ada 92 sampai 96 itu ada kekosongan lagi. Kosongan lagi. Karena dari tahun 2000 tahunan. Dari 92 Bang Ispedi itu menelurkan lukisan ombak kalau nggak salah ya. Iya, kesambak sama yang dari Lampung Pos 94 itu. Nah, ternyata baru tahun 2096 itu Bang Ispedi mengeluarkan lagi, yaitu Kembali Ziarah ya. Kembali Ziarah ya. Yang diterbitkan oleh penerbit Aura Press dari Jakarta kalau nggak salah. Nah, artinya memang ya ini ada fase kosong lagi nih. Ternyata dari tahun 1994 karena kalau mau dibandingin puisi-puisi di Lautan Ombak sama Kembali Ziarah itu memang agak perbedaannya sangat kontras. Jadi kalau yang lain mungkin perbedaan gradasinya itu berkembang agak pelan-pelan, nanti antara yang 92 sampai 96 agak tiba-tiba kok perubahannya kok jomplang gitu. Karena memang mungkin karena kesibukan Bang Ispedi pada tahun-tahun itu, jadi memang mungkin tidak sempat membukukan. Tapi memang kalau kita lacak lagi di beberapa media, ya masih banyak memang yang tersebar di era-era di fase-fase kosong ya. Kosong. Ya. Menerbitkan sebuah buku. Dan ternyata setelah perburuan itu kau menemukan kan bahwa saya juga pernah menulis kritik sosial itu kan artinya kan, yaitu di Negeri Sepatu tadi kan. Gitu. Ya. Jadi ya akhirnya memang makanya ketika kita mencoba mencoba mengumpulkan kembali karya-karya Bang Ispedi dari tahun 78 sampai akhirnya kan kita akan mengetahui itu kecenderungan fase-fase yang yang telah dilewati seorang Ispedi sampai akhirnya bisa ya dikenal sebagaimana umumnya orang mengenal Bang Ispedi. Apalagi kan sejak tahun 89 Bang ya. Apa itu? Sejak tahun 89 itu kan HB Yasin itu kan menjuluki 87-an ya. 87 ya. 87 itu menjuluki Paus Sastra Lampung. Bang Ispedi sebagai Paus Sastra Lampung. Nah, ini itu kan fase-fase krusial, tapi kok secara data keberadaan manuskripnya tidak ditemukan atau tidak bisa kita baca, itu kan sesuatu yang sangat-sangat sayang. Dan memang saya bersyukurlah dari proses pencarian itu, kalau untuk manuskrip ya bisa dikatakan sudah ketemu semua. Ketemu semua tuh ya. Cuma tinggal mungkin. Dan saya kira apa penemuan selama ini perburuan sekarang saya kira untuk karya-karya saya kira sudah cukup lah gitu ya. Apa ada beberapa sih ada lagi tuh? Kalau bilang cukup sih ya mungkin belum cukup ya. Saya yakin masih ada banyak di beberapa media itu. Tapi memang ya itu masih membutuhkan waktu yang. Tapi kalau hanya untuk memotret fase-fase perubahan gaya bersair tema pilihan itu, saya kira sudah cukup lah. Ya, saya kira seperti itu ya. Ada yang menarik sebetulnya. Ada sejumlah cerpen-cerpen saya nggak saya punyai dokumentasinya, kemudian ditemukan hasil buruan Lukman Hakim, yaitu yang menjadi sebuah kumpulan cerpen saya, Aku Betina Kau Perempuan, yang insya Allah itu tahun ini akan diterbitkan oleh basabasi.com atau Basabasi Jogja ya, penerbit Basabasi. Dan ini juga suatu penghargaan, suatu kehormatan atau suatu kebahagiaan bagi saya ketika cerpen-cerpen itu ditemukan kembali. Kalau itu saya tidak tahu di mana saya bisa mendapatkan karya-karya saya itu. Dan satu lagi ada cerpen-cerpen saya yang tentang bulan puasa ya, Ramadan ya, masuk dalam apa? Malaikat apa? Malaikat turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Itu juga masuk dalam udah siap dalam kumpulan cerpen.
Nah, saya kira itu juga atau satu sisi atau satu pandangan dari Lukman Hakim tentang diri saya. Saya bersyukur sebetulnya dan berterima kasih saya bisa bertemu dengan Lukman Hakim yang kebetulan juga awalnya dia hanya menyukai cerpen saya, tapi kemudian dia menyukai setidaknya ketokohan saya. Akhirnya dia mencari apa sih yang yang tidak ada atau yang jeda dalam Isbedi Setiawan, ya itulah diisi oleh Lukman Hakim. Terima kasih. Nanti lain waktu kemungkinan saya juga akan mengundang Pak Saiful Irbatan Paka bicara tentang diri saya. Saya menginginkan gitu. Ya, saya ingin konten ini menjadi sebuah wacana aja begitu tentang diri saya. Terima kasih Lukman Hakim.